Jumpa lagi dengan Bu Rita. Kita akan belajar pada kelas 7 ini. Sudah masuk pada bab 4 dengan tema dosa dan pertobatan. Nah, bab ini kita bagi menjadi beberapa kali pertemuan. Dan untuk awal ini tujuan pembelajarannya supaya anak-anak akan mengetahui apa yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, mari kita berdoa dulu, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami berjumpa untuk belajar agama Kristen, khususnya kelas 7. Tolong kami semua, baik saya sebagai pengajar maupun anak-anak yang didampingi orang tua di rumah, supaya tetap konsentrasi. Inilah permohonan kami. Di dalam nama Yesus yang adalah sumber pengetahuan, kami berdoa. Ya, anak-anakku, sebagaimana berita bilang tadi, kita akan mengerti dari bab 4 ini dosa dan pertobatan. Kenapa ada dosa? Nah, sebagaimana kalau kita baca hakikat dosa atau dasar dari awal munculnya dosa, kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24 dengan tema manusia jatuh dalam dosa. Manusia Hawa, baru kemudian Adam. Kenapa ibu menyebutkan Hawa duluan? Karena ketika iblis yang menyerupai ular menggoda manusia adalah Hawa yang pertama. Baru kemudian Hawa sebagai istri memberikannya kepada Adam. Ya. Dan akhirnya dua-dua masuk dalam lingkup dosa. Dosa kenapa? Karena mereka melanggar perintah Allah. Dipesankan waktu manusia diciptakan, semua yang ada di taman ini boleh dimakan kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Tapi kemudian ular menggoda Hawa supaya mau mengikuti dia. Sebenarnya di balik ular ada iblis, dan iblis mengantar manusia jatuh pada dosa. Dan jatuh pada dosa berarti melanggar perintah Allah lewat firman-Nya. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ketika manusia ini ingin menjadi sama seperti Allah ini. Jadi Hawa, Adam pada dasarnya kenapa jadi berdosa? Karena ingin jadi sama seperti Allah. Bisa tahu segala-galanya, kepingin sesuatu bisa didapatkan. Nah, sebenarnya dasarnya ini pemberontakan manusia. Tadi Bu Rita sudah sebutkan, jatuh dalam dosa berarti sama dengan melanggar firman Tuhan. Kenapa begitu? Dasarnya ulangi, ingin jadi sama seperti Allah. Dan yang berikutnya, manusia itu mementingkan diri sendiri. Karena kebahagiaan diri sendiri, jadinya dia mengikuti apa yang menjadi anjuran dari iblis. Nah, dampak atau akibat dari mementingkan diri sendiri, melanggar perintah Tuhan, nah ini dia. Ada beberapa, yang hijau hubungan dengan alam menjadi rusak, yang kuning hubungan antar sesama jadi rusak. Jadi kalau alam ya harus bekerja keras si Adam, kemudian dengan sesama ada berantem merasa mau menang sendiri. Terus dalam diri sendiri apa? Yang warna ungu, konflik dalam diri atau merasa bersalah, ya. Nah, ini semua ini adalah akibat dosa. Apakah cuma ini? Ada lagi nih, hubungan dengan Allah menjadi rusak. Dan yang paling parahnya lagi, setelah hubungan dengan Allah jadi rusak, ada rasa bersalah dalam diri, sesama juga jadi tidak baik, berantem, merasa harus lebih menang, lebih kuat daripada yang lain. Allah menjadi rusak, oleh karena itu harus susah payah. Yang paling ujung dari akibat dosa adalah
Apakah itu? Nih dia, kematian secara rohani. Jadi putus hubungan dengan Allah. Ketika kematian secara rohani menjadi rusak, maka manusia perlu berupaya. Berupaya untuk mencari bagaimana jalan yang terbaik. Ya, ini singkat dari materi apa itu hakikat dosa. Semoga bisa dicerna untuk dimengerti, bisa diputar kembali, bisa dibaca kembali di dalam Kejadian pasal 3, dibantu oleh orang tua, ibu bapa, oma opa atau wali di rumah yang bisa mendampingi kamu untuk belajar lebih tahu, dan tatap muka berikutnya kalian sudah lebih paham. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam sehat dan silakan berdoa di rumah masing-masing. Jangan lupa tetap membaca firman Tuhan.